Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat warahmatullahi siang, wabarakatuh. anak-anak yang ganteng, Siang, cantik Pak. semua. Siang, Pak. Terima kasih. Gimana nih kabarnya semuanya? Baik-baik, Pak. Baik, Pak. Sehat ya? Ada yang lagi sakit? Pak. Sehat semuanya, alhamdulillah. Baik, untuk sebelum mulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan percayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, jadi sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, belum mau absensi dulu. Oke, yang pertama Taat Hinayat, Aju nggak? Ada, Pak. Baik, hadir. Adik Gunawan, dia pastinya. Oke, Alihat Tiningsih. Hadir Pak, Hadir, Pak. Hadir, baik. Dato Idahan. Hadir, Pak. Baik. Eka Juniardi. Hujan, Dos. Eka, kemana? Ada? Hujan ya? Izin ke toilet, Pak. Oh, hadir. Hah? Di luar, Pak. Baik. Selanjutnya Valen Rian. Valen. Ada? Belum ada kayaknya, Pak. Valen masih di kantin. Baik, lanjut. Iin Sika. Hadir. Muhammad Hilmi. Hadir, Pak. Hadir. Baik. Sri Rohmi. Hadir, Pak Guru. Hadir. Baik. Rihatini. Hadir, Pak. Hadir. Baik. Yang terakhir Yogi Manggala. Hadir Pak. Ya. Baik. Jadi pertemuan kita pada kesempatan ini kita akan membahas tentang VLAN, ya. Jadi di mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan ini kita akan membahas tentang VLAN. Oke, Pak Guru share screen dulu materi yang akan disampaikan. Kelihatan? Belum, Pak. Tak bahas nanti pilan deh. Pilan deh. Pesen dorong deh. Pas beberapa. Hah? Sudah kelihatan ya? Gimana? Udah? Sudah, Pak. Oke, Besar, besar. Baik. Sudah Pak, kurang besar. Cukup? Cukup ya? Baik. Cukup, Jadi Pak. pertemuan kali ini kita akan membahas tentang VLAN, ya, dalam apa namanya, mapel administrasi infrastruktur jaringan. Baik.
tujuan pembelajaran itu ada 4. Jadi melalui slide PowerPoint atau ini apa namanya PDF ini dan LKPD, peserta didik dapat merancang jaringan VLAN dengan aplikasi simulator Cisco Packet Tracer dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan praktikum, peserta didik dapat membangun konfigurasi VLAN pada Cisco Packet Tracer dengan benar. Yang ketiga, tujuan pembelajarannya. Setelah melakukan praktikum, peserta didik dapat menguji hasil konfigurasi VLAN pada Cisco Packet Tracer dengan benar. Yang keempat, tujuan pembelajarannya. Setelah melakukan praktikum, peserta didik membuat laporan hasil konfigurasi VLAN pada LKPD dengan benar. Ini adalah tujuan pembelajarannya. Sekarang kita masuk ke pengenalan VLAN. Kira dari semua anak didik saya ini, anak didik Pak Guru, pernah mendengar kata VLAN? Mungkin dari Aat mungkin pernah dengar VLAN? Pernah Pak, dengar. Pernah ya? Kira-kira VLAN itu. Dengarnya LAN aja Pak, LAN. Gitu. Oh, LAN aja ya. Baik. Iya. LAN aja, oke siap. LAN itu apa? Aat? Local area network Pak. Oke. Siap. Local area network. Kira-kira bedanya VLAN sama V-nya visual ya Pak? gimana? V itu visual ya? Bukan. Jadi V-nya itu adalah virtual ya. Virtual. Jadi bukan visual. Jadi kita di sini akan menjelaskan tentang pengertian VLAN itu apa, terus jenis-jenis VLAN itu apa, fungsi VLAN itu apa, dan bagaimana cara kerja VLAN. Baik, di sini sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut ya ke materinya. Baik, di sini adalah pengertian VLAN. Jadi VLAN itu adalah sebuah subnetwork yang dapat mengelompokkan kumpulan perangkat pada jaringan area lokal fisik atau LAN. LAN yang terpisah. Ya, yang terpisah. VLAN juga memudahkan administrator jaringan dalam mempartisi jaringan tunggal untuk diaktifkan sesuai dengan persyaratan fungsional dan keamanan sistem yang dimiliki. Di sini VLAN juga singkatan dari Virtual Local Area Network, bukan visual, jadi virtual. Virtual Local Area Network guna menghindari keterbatasan fisik LAN melalui sifat yang dimilikinya, memungkinkan skala jaringan dan segmentasi guna meningkatkan langkah-langkah keamanan dan mengurangi adanya latensi jaringan. Jadi ini adalah pengertian VLAN itu sendiri ya. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan. Tunggu lagi dulu. Silakan. Ya, silakan. Segmentasi itu apa Pak? Segmentasi. Baik, segmentasi mana dia tadi? Segmentasi. Baik. Jadi segmentasi itu adalah apa namanya? Segmentasi. Sebentar. Oke, jadi apa deh? Segmentasi ya. Oke, pengelompokan jaringan ya, pengelompokan area jaringan yang berbeda dengan kebutuhan karakteristik atau perilaku atau berbeda antara jaringan
segmen A, segmen B, dan segmen C seperti itu. Jadi beda segmen itu seperti beda VLAN ID. Jadi ada VLAN 10, misal kita buat VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, seperti itu segmen perbedaannya. Bagaimana? Siapa tadi yang nanya? Eka ya? Saya pembagian jaringan Pak ya. Iya, pembagian jaringan seperti itu. Tidak ada pertanyaan yang lain? Tidak ada ya? Biar kita bisa lanjut. Ada mungkin? Aat, tidak ada yang nanya? Aat, tidak nanya? Lanjut ya? Baik. Lanjut dulu aja Pak. Gimana? Oh, Ya, baik. dilanjut dulu Siap. aja, Bapak. Lanjut. Di sini jenis-jenis VLAN. Jadi ada 4 jenis VLAN. Yang pertama itu VLAN default, data VLAN, VLAN VoIP VLAN ya, VLAN suara atau VoIP, dan manajemen VLAN. Di sini untuk mempersingkat waktu bisa nanti kita jelaskan sedikit ya. Jadi untuk mempersingkat waktu kita next aja. Dari sini ada yang mau ditanyakan di jenis-jenis VLAN kira-kira? Gimana? Eka? Ada? Bedanya apa ya Pak? Gimana? Perbedaannya apa ya Pak dari Jadi di sini udah ada penjelasannya. VLAN default, VLAN data, suara, manajemen VLAN. Jadi VLAN default itu jenis VLAN yang digunakan untuk menamai konfigurasi sejak pertama kali dinyalakan. Kalau VLAN data itu VLAN yang memiliki fungsi utama sebagai bagian bertugas sebagai pengatur lalu lintas ya yang data. Nah, sedangkan VoIP atau suara itu sebuah jaringan yang memberi dukungan layanan VoIP, memiliki rancangan khusus dalam dukungan tersebut. Nah, kalau manajemen VLAN itu sesuai dengan namanya aja sudah merupakan suatu sistem jaringan virtual local area network yang terkonfigurasi untuk kebutuhan supply manajemen dalam prosesnya. Seperti itu ya. Gimana? Nah, ya Bapak, terima kasih Pak, sudah jelas Pak. baik, kita lanjut. Oke, di sini ada fungsi VLAN. VLAN berfungsi untuk meningkatkan performa jaringan ya. Performa jaringan sehingga lalu lintas informasi terjadi dengan efisien. Jadi VLAN tidak menggunakan router yang membutuhkan banyak pemrosesan, namun switch yang lebih mudah penggunaannya. Jadi maksudnya di sini VLAN hanya membutuhkan satu switch atau satu switch ya. Kalau dibandingkan dengan tanpa VLAN itu menggunakan banyak switch. Jadi sini lebih ke pengurangan biaya seperti itu. VLAN membuat domain siaran dan bisa mengaturnya. Berdasarkan laman Washington, VLAN dapat mengurangi kebutuhan untuk mengirim broadcast ke tujuan yang tidak perlu. Secara spesifik, VLAN dapat mengirim ke pengguna yang dibutuhkan saja sehingga menghemat waktu. Jadi dari fungsi VLAN ini mungkin ada yang ditanyakan anak-anak atau gimana? Ada yang ditanyakan? Kira-kira? Sudah jelas, Baik. Pak. Jelas ya. Sudah paham ini. Berarti murid-muridnya Pak Guru ini udah cerdas semua. IQ-nya di atas rata-rata semua. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Di sini cara kerja VLAN. Pada umumnya, cara kerja VLAN dengan menghubungkan semua perangkat komputer ke dalam lebih dari satu jaringan VLAN. Jaringan ini menyediakan akses data ke semua pengguna komputer yang sebelumnya sudah terhubung ke switch dan diberi nama pengguna yang sama. Selain itu, server VLAN pada dasarnya membuat broadcast sendiri.
dengan cara memisahkan jaringan fisik menjadi beberapa bagian jaringan logis. Sementara itu, lalu lintas komunikasi VLAN diatur oleh server. Sebelum switch memastikan data yang keluar dan juga data yang diakses ke proses selanjutnya, sama seperti proses LAN pada umumnya, hanya saja ini ya, seperti proses LAN pada umumnya, hanya saja VLAN memberi lebih banyak kemudahan dalam penggunaannya. Jadi lebih banyak penggunaan VLAN itu lebih mudah dibandingkan LAN, seperti itu. Jadi kalau LAN itu jaringan yang satu satu IP itu bisa dipakai dengan beberapa komputer PC. Itu pengiriman paket datanya bisa terjadi kendala dan sebagainya. Kalau VLAN itu udah terstruktur ya, udah ada bagian-bagian sendiri. Jadi dengan pembagian itu data yang terkirim itu menjadi lebih cepat, prosesnya lebih mudah, seperti itu. Oke, di sini ada pengalaman VLAN. Jadi ini gambarnya seperti ini. Jadi VLAN digunakan untuk segmentasi ya, segmentasi berdasarkan pada broadcast domain. Jadi segmen VLAN itu ada VLAN engineering, contoh seperti ini. Ada segmen di LAN 3, LAN 2, LAN 1. Ini adalah segmen di bagian LAN ya, bukan VLAN. Nah, di sini di segmen VLAN itu terbagi menjadi 3 juga, ada namanya VLAN 1, VLAN 2, dan VLAN 3. Di sini tujuan diterapkan VLAN untuk mengurangi terjadinya collision dan mempermudah manajemen network security. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan. Ya, silakan. Broadcast domain itu apa, Pak? Broadcast domain itu apa, Pak? Sama collision. Oke, Pak Guru jawab dulu ya. Collision ya, sebentar dulu. Collision itu jaringan fisik yang dimana paket dapat bertabrakan ya. Jadi collision itu jaringan fisik yang dapat bertabrakan. Collision itu broadcast ya. Siapa tadi yang nanya Ya, collision? Ya, tabrakan data, Pak. ya, tabrakan data. Terus untuk broadcast domain itu jadi secara umum dapat didefinisikan sebagai device atau perangkat yang dapat mengetahui sinyal yang berasal dari perangkat network tertentu yang berada dalam satu segmen, seperti itu. Gimana? Jelas ya? Jadi collision itu tadi antisipasi tabrakan data. Terus broadcast domain itu apa tadi? Perangkat network tertentu yang berada dalam satu segmen ya. Tadi siapa yang nanya? Eka ya? Ya, Pak. Iya. Gimana Eka? Kurang jelas? Sudah jelas, Pak. Baik. Oke, kita lanjut ya. Sini ada manfaat VLAN. Ya, jadi sini kayaknya kalau dibaca ini banyak sekali manfaat VLAN. Jadi Pak Guru baca sepintas saja beberapa manfaat jadinya. Performance. Jadi di sini ada berapa ini? 4 ya. 4 manfaat VLAN.
Yang pertama itu performance, terus mempermudah administrator jaringan. Yang ketiga itu mengurangi biaya. Dan yang keempat itu adalah keamanan. Oh iya, Pak Guru lupa nanti kita akan mengerjakan atau kita akan membuat apa namanya sebuah proyek. Jadi apa namanya dalam pembelajaran Pak Guru ini, Pak Guru menggunakan apa namanya project based learning ya, model pembelajaran project based learning. Jadi kita akan membuat suatu project. Nanti Pak Guru akan share ya lembar kerja KPD-nya ke masing-masing siswa di grup, kan sudah ada grup ya. Nanti Pak Guru share di grup LKPD-nya. Baik, oke kita lanjut ya. Manfaatilan ini ada yang ditanyakan? Sebelum kita nanti lanjut mencoba membuat proyek atau praktik. Ada yang ditanyakan? Jelas, Pak. Jelas, Pak, jelas. Baik, terima kasih. Lanjut ya. Karena Pak Guru tahu anak-anak Pak Guru ini cerdas-cerdas, makanya Pak Guru singkat-singkat aja dah. Siap. Ya, di sini ada perbedaan dengan VLAN dan tanpa VLAN ya. Jadi di sini sangat jelas. Yang pertama ini gambar tentang VLAN dengan tidak menggunakan VLAN ya. Jadi ada 3 buah switch yang digunakan, sedangkan dengan VLAN cuma 1. Nah di sini kan jelas ya perbedaannya. Jadi yang pertama itu mengurangi biaya dan mengurangi apa namanya kelamaan konflik ya. Kalau ada 3 VLAN itu berarti kita 3 kali konflik. Jadi konfig di switch itu jadi ada 3 switch yang tanpa VLAN. Sedangkan dengan VLAN itu ada cuma pakai 1 switch aja. Jadi mempermudah kita sebenarnya. Di sini ada yang tanpa VLAN itu membangun 3 jaringan menggunakan switch, seperti itu. Terus yang dengan VLAN menggunakan cuma 1 switch aja dengan 3 jaringan, membutuhkan cuma 1 switch. Sini ada yang ditanyakan, kurang jelas penjelasannya Pak Guru, gimana? Ada yang ditanyakan? Sri? Tidak ada, Pak. Baik. Gimana yang lain? Paham, Baik. Pak, paham. Oke. Lanjut, baik. Siap. Kita lanjut ya. Oke, jadi ini materi yang Pak Guru sampaikan sudah habis. Jadi sekarang kita masuk ke Pak Guru share dulu LKPD-nya mungkin. Jadi Pak Guru sampaikan LKPD-nya seperti ini. Ini udah tampil ya LKPD-nya? Tampil ya? Sudah, Pak, sudah. Oke, baik. Jadi lembar kerja peserta didik. Jadi di sini udah ada kompetisi dasar, indikator, pencapaian tujuan pembelajaran, materinya sudah ada juga di KPD nanti yang Pak Guru share. Nanti di sini ada kita buat proyek, jadi topologinya seperti ini, langkah kerjanya ya. Di situ ada langkahnya udah lengkap sekali, topologi dengan konfigurasinya. Jadi nanti kalian buat topologi seperti ini ya, kelihatannya topologinya. Oke, Kelihatan, ya. Pak. Baik, jadi topologinya seperti ini. Kita akan coba membuat dua VLAN, yaitu VLAN 10 dengan VLAN 20. Jadi langkah-langkahnya itu nanti ada di sini, langkah pengerjaan. Sini ya. Nah, sini udah Pak Guru buatkan juga konfigurasi langkah pengerjaannya. Di sini membedakan antara VLAN 10 dengan VLAN 20, yang dimana VLAN 10 itu yang sebenarnya sih ini bebas aja sih namanya, bisa guru, bisa siswa, bisa kantor polisi, kantor pos, itu bisa. Ya. Oke, jadi ini seperti ini penampakan topologinya. Oke, nanti Pak Guru share di grup. Oke, nah sekarang kita langsung ke pembuatan
ininya, apa namanya, pembuatan topologinya. Kita langsung menggunakannya. Jadi apa namanya, aplikasi yang akan kita gunakan adalah aplikasi simulator Cisco Packet Tracer ya. Jadi simulator, simulasi. Oke, langsung kita buka. Oke, udah kelihatan ya. Udah kelihatan kan aplikasi Cisco Packet Tracer? Sudah, Pak. Baik. Jadi mungkin anak-anak bisa sambil melihat, sambil mengerjakan apa yang akan kita buat pada pertemuan kali ini. Oke, jadi pertama-tama itu kita akan apa namanya, membuat ini topologinya ya. Jadi cara membuatnya itu sangat gampang dan sederhana. Jadi kita tinggal pilih di sini ada menu-menunya di pojok kiri bawah, itu ada menu-menunya. Dari network device, terus end device. Jadi network device ini ada router, switch, hub, dan lain-lain. Sedangkan end device ini ada komputer, ada laptop, server, seperti itu. Jadi di sini kita cari switch ya, switch. Nah, jadi macam-macam switch. Nah, yang switch yang kita akan gunakan itu adalah switch yang manageable, yang bisa dikonfigurasi ya. Bisa dikonfigurasi. Itu adalah switch 2960. Kalau switch yang ini, switch DT ini, switch yang udah defaultnya nggak bisa di apa-apain lah seperti itu. Jadi default nggak bisa diketik ya. Oke, lanjut ya. Untuk mempersingkat waktu. Nah, oke. Jadi pertama-tama kita akan buat topologinya. Mungkin dari anak-anak sekalian ada yang pernah mencoba membuat topologi atau membuat simulasi jaringan di Cisco Packet Tracer? Ada? Belum pernah? Oke, kalau belum pernah, kita sama-sama ya. Kita sama-sama akan membuat topologinya. Oke, mulai dari switch. Jadi kita membutuhkan switch yang manageable, yang bisa dikonfig. Oke, pertama itu kita buat apa namanya? Jadi cara itu gampang ya, ada dua cara. Bisa kalian klik di menu di bawahnya, kalian klik di lembar kerja. Itu cara pertama. Cara kedua bisa kalian drag and drop ya. Bisa seperti itu. Oke. Oke, lanjut. Kita membutuhkan 4 PC ya, mana apa namanya? Tadi ya. Jadi ini ya topologinya seperti ini, kita buat topologinya seperti ini. Oke. Kita membutuhkan 4 PC. PC 0, PC 1, PC 2 dan PC 3. Oke. Jadi ini kita akan menghubungkan setiap PC ke switch itu dengan menggunakan kabel apa? Karena kabel pengkabelan itu kan ada 2 nih. Strike, Pak. Strike. Jadi ada 2 ya. Modelnya ada strike dan ada apa? Strike dan cross. Ya, mantap. Oke. Jadi untuk menghubungkan PC ke switch itu pakai kabel, menggunakan kabel strike. Oke, siap. Siap. Kita hubungi. Oke, udah ya. Jadi dalam proses ya, masih orange. Oke, langkah ini kan sudah nih kita buat topologinya seperti ini. Oke, kita kasih warna-warni biar
kita tahu bahwasanya warna hijau ini adalah VLAN 10 yang akan mau kita buat, dan yang ini adalah VLAN 20. Jadi kita tahu kita buat apa namanya VLAN 10. VLAN 20. Oke. Sini ada yang akan kita buat adalah yang bagian atas PC 0 dan PC 1 itu adalah VLAN 10, sedangkan yang bawah ini adalah VLAN 20 yang PC 2 dan PC 3. Oke, langkah selanjutnya setelah kita membuat topologi ini, kira-kira apa? Apa namanya? Config-nya apa nih? Apakah kita langsung ada yang tahu mungkin apakah kita langsung config di switch-nya atau kita apa? Kira-kira? Config di switch-nya, Pak. Oke, baik. Kita config switch-nya ya. Jadi di sini nanti kalian bisa melihat cara konfigurasi yang akan dibuat. Jadi mulai dari apa namanya, mana dia? Oke, mulai dari enable untuk masuk ke global konfigurasi. Oke. Seperti ini ya. Jadi nanti bisa di ini ya, diikuti apa namanya langkah-langkahnya ini. Oke, kita lihat dulu di apa namanya di scope attachment-nya. Oke, siap. Ya, sini adalah langkah pertama itu kita enable dulu. Nanti bisa diikutin. Oke, lanjut. Jadi kita masuk ke config terminal ya. Sudah ada di apa namanya di dalam config yang ini. Jadi mode global. Nah, setelah itu setelah ada di config-nya, pertama-tama kita harus membuat VLAN ID-nya dulu ya, VLAN ID yang akan kita buat, karena di sini kita buat apa namanya VLAN 10 sama VLAN 20. Oke. Jadi kita buat ID-nya masing-masing dulu ya. Oke. Jadi kita buat VLAN 10 dulu. Oke, dengan cara kita ketikkan di situ VLAN 10. Oke, di sini udah masuk ke VLAN-nya. Nah, sekarang kita beri nama VLAN 10 ini apa? Kita beri nama dia siswa. Oke. Kita beri nama siswa. Untuk yang VLAN 10 ini ya, namanya siswa. Sesuai dengan topologi yang ada di LKPD ini ya. Ya, di sini ada siswa. VLAN 10 itu siswa dengan IP konfigurasinya itu adalah 10.10.10.1. Oke, dari 10.10.1 dan VLAN 20 ini namanya guru dan IP-nya itu adalah 11.11.11.1. Oke, baik, kita lanjut untuk konfigurasinya. Oke, di sini VLAN 10 ini namanya siswa. Oke, ini udah dibuat ya. VLAN 10 ini udah kita buat dengan nama siswa. Oke. Sekarang lanjut kita buat ID 20-nya ya, VLAN 20-nya. Kita jangan sampai lupa keluar dari VLAN 10-nya karena kita masih ada di sini, mana dia? Di sini ya. Ini masih ada di VLAN 10. Jangan sampai lupa untuk mengetikkan exit ya, keluar dari VLAN 10 tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke VLAN 20. VLAN 20 ya, kita buat VLAN 20. Nah, nama VLAN 20 ini adalah guru. Oke. Oke, ini udah kita buat, jangan lupa keluar atau exit dari VLAN 20. Nah, untuk mengetahui apa namanya sudah apa belumnya terbuat, sukses apa tidaknya dibuat VLAN 10 sama 20 ini,
Oke, untuk menampilkannya itu kita ketik apa? Untuk menampilkan konfliknya itu apa namanya? Guru lupa. Ada yang bisa untuk menampilkan ini VLAN yang udah kita buat? Perintahnya apa? Hilmi? Ade? Ari? Apa lagi, Pak? Ya? So IP brief bukan Pak? Oh iya, Oke. betul itu. So gini ya. So VLAN brief. Gini ya. Sofilan juga bisa. So VLAN aja. Oke, baik. So VLAN. Nah, salah ya? Sofilan, Pak. Ya. Sofilan. Sofilan. So VLAN. Gini ya. Iya, Baik. Pak. Coba. Oke, baik. Jadi ini udah kita buat ya. Oke. Jadi VLAN yang udah kita buat ini sudah ada di sini. Oke. Jadi VLAN 10 itu adalah siswa dan VLAN 20 itu adalah guru. Oke, kita lanjut. Oke, lanjut. Sekarang setelah kita membuat apa namanya? VLAN ID-nya. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana agar VLAN ini dapat berkomunikasi sama ID-nya. Oke, di sini kalau kita lihat di LKPD-nya, setelah kita membuat apa namanya VLAN ini ya, jadi VLAN 10 itu siswa, VLAN 20 itu guru. Oke, setelah kita buat, jadi langkah selanjutnya itu adalah ini ya, berikan VLAN 20 atau VLAN 10 ke PC 2 terhubung melalui interface ya, terhubung melalui interface. Jadi di VLAN 10 ya, VLAN 10. Oke, VLAN di sini dia minta VLAN 20 baik. Jadi di LKPD-nya dia minta VLAN 20. Maka VLAN 20 ya. Oke, ini yang di bawah berarti PC yang 2. Jadi VLAN 20 ini dia minta pakai interface yang FA03. Di sini berarti kita ketikkan untuk kita buat yang PC 2 ini koneksi ke semuanya sebentar. Jadi kita ketikkan di sini masuk ke interface ya, interface FA 0/3 ya, VLAN ini. Jadi kita buat dia yang PC 2 ini menjadi VLAN 20. Oke. Jadi kita masuk ke interface-nya, ke port-nya. Oke, jadi perintah untuk memberikan akses VLAN 20 itu adalah switch port mode akses. Oke. Terus switch port akses, kita berikan akses untuk PC 2 ini ya. Bisa diperhatikan ya. Jadi PC 2 ini kita berikan akses VLAN 20. Oke. Nah, jadi VLAN 20 kita udah berikan akses untuk yang PC 2. Nah, sekarang ini masih dalam interface FA03. Oke, kita keluar dulu dari interface. Setelah itu kita sekarang beralih ke PC 3. Oke, kita buat PC 3 ini menjadi VLAN 20. Caranya sama aja, tinggal kita ganti interface-nya. Jadi interface-nya ini di sini ada FA04 ya, 04. Oke, kita masuk interface-nya. Kita ketik lagi sesuai dengan ini namanya konfliknya. Oke.
Nah, seperti ini. Jadi di sini PC 2 dan PC 3 itu udah masuk ke dalam VLAN 20, udah terhubung gitu ya. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan, mungkin ada yang bingung. Jadi ini kita sedang membuat VLAN 20 ya, VLAN ID 20 di PC 2 dan PC 3, seperti itu. Mungkin di sini ada yang ditanyakan sebelum Pak Guru lanjut. Berhubung waktu mepet sekali. Gimana? Lanjut ya? Lanjut, Pak. Baik, lanjut. Nah, sekarang lanjut ke VLAN 10 sekarang ya. Kita buat PC 0 dan PC 1 itu menjadi VLAN 10. Oke. Langkahnya sama seperti VLAN 20, tinggal kita masuk interface. Oke, interface. FA berapa? FA 0. Mana ya? FA 0 berapa nih? Oke, FA 01. Jadi kita harus mengetahui interface-nya itu berapa. FA 01. Oke, di sini FA 01 itu terhubung ke PC 0 ya. Jadi di sini kita beri dia akses untuk ke VLAN 10. Oke, sangat mudah. Oke, kita keluar dari interface FA 1, masuk lagi ke interface 02. Nah. Oke, jadi ini adalah langkah-langkah konfigurasinya. Oke, jadi di sini udah Pak Guru buat PC 0 dengan PC satunya ini adalah VLAN 10. Jadi langkahnya seperti ini ya. Kita masuk dulu ke interface-nya, setelah itu kita berikan dia mode akses, setelah itu kita kasih akses VLAN 10 seperti itu. Oke, ini berarti udah selesai ya, udah selesai untuk konfigurasinya. Nah, konfigurasi selanjutnya adalah kita memberikan IP ya, IP kepada masing-masing PC. Seperti itu. Oke, PC pertama ini kalau kita lihat di LKPD, oke, mana dia? Oke, di sini baik di VLAN 10 itu adalah IP-nya itu kita masukkan 10.10.10.1. Oke, subnet masknya ini otomatis muncul. Lanjut ke PC selanjutnya di 1 di VLAN 10 ya. Sini kita masukkan IP-nya titik 2 ya, 10.10.2. Oke, lanjut lagi. Ini untuk yang VLAN 20. Oke, VLAN 20. Kita kasih IP di sini di LKPD-nya berapa ya? 11 ya, 11.11.1. Baik. 11.11.1. Mana dia? 11.11.1. Sebentar. Aduh. Ini dia ya. 11.11.11.1. Oke, maksudnya itu tetap otomatis. Oke, lanjut posisi 3. Sini kita masukin 11.11.11.11.2 ya urutannya. Oke, nah sekarang jadi ini adalah konfigurasi yang udah selesai ya, udah selesai dari konfigurasi switch-nya, di CLI-nya, nah konfigurasi untuk IP-nya sudah selesai. Nah, sekarang kita tahap percobaan. Kita coba ping dari PC 0 dengan menggunakan command prompt. Jadi di sini kita coba ping IP ini ya, IP yang PC 1 ya. Jadi IP PC 1 itu berapa? 10.10.10.2 ya. Oke, di sini udah ini ya, replay ya. Udah replay berarti ini udah sukses dalam pengiriman data seperti itu. Jadi pengecekan itu bisa dengan menggunakan ping, dan di sini juga bisa menggunakan pengiriman surat seperti itu.
pengiriman paket ya dari PC 0 ke PC 1. Seperti ini jadi successful. Nah, sekarang untuk yang VLAN 20 kita cek, kita coba ping dari PC 3 dengan menggunakan command prompt. Jadi kita ketikkan ping 11 karena IP-nya itu VLAN 20 itu 11 titik 1 ya. Kita coba ping PC apa namanya? IP itu ini ya, PC 2. Oke. Oke, kita coba ping. Jadi di sini replay ya. Replay berarti ini udah sukses. Kalau dia nggak sukses itu paling RTO dia. Contohnya seperti ini, kita coba. Oke. Jadi dia nggak bisa nge-replay, itu salah satu contoh ya. Salah di. Oke. Jadi ini adalah pengerjaan proyek kita. Silahkan kalian bisa buka LKPD-nya. Jadi di situ langkah-langkahnya udah jelas ya, udah Guru tuliskan di situ. Ya, jadi nanti kalian bisa konfigurasinya dengan mudah ya. Jadi sini udah ada lengkap sekali konfigurasinya dari ini tinggal kalian ikutin saja. Nah, untuk pelaporan hasil praktikum nanti itu kalian kirim melalui grup Telegram ya. Baru buat grup Telegram. Jadi langkahnya itu seperti apa, pengujian rancangan topologi itu langkahnya seperti apa, penjelasannya seperti apa, dan nanti jangan lupa di screen capture ya, di screen capture di SS lah kalau kita bahasa kita seperti itu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan dari konfigurasi membuat ID ini. Silahkan ditanyakan sebelum kita mengakhiri. Jadi nanti karena waktu mungkin udah mau habis ini ya. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan? Tanya Pak. Silakan. Untuk proyeknya bisa kita rubah-rubah ya. Berapa banyak pilihannya? Bisa, Bisa sangat berkreasi atau mana Pak? Sangat bisa. Silahkan berkreasi. Silahkan berkreasi sesuai imajinasinya Eka. Mungkin maunya Eka vilanya itu sampai 100, silahkan, bisa. Seperti itu ya. Mungkin ada yang lain? Atau ada yang ditanyakan, ada yang masih bingung? Tidak ada ya? Sudah cukup jelas, Pak. Cukup jelas, aman ya, baik. Kalau gitu, jangan lupa nanti LKPD-nya itu kirim hasil kerjaan kalian atau hasil konfigurasi kalian itu kalian kirim ke grup Telegram Pak Guru. Stop screen dulu. Oke. Mungkin sampai di sini pembelajaran dari Pak Guru tentang VLAN. Semoga pada pertemuan kali ini tentang VLAN ini kita dapat kita dapat ilmu yang bermanfaat, yang barokah, seperti itu ya. Baik, sekian dari Pak Guru. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih banyak semuanya, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Ya, baik teman-teman semuanya, berikan give applause untuk Pak Muhammad Taufik yang sudah luar biasa ya menyampaikan visi-nya. Terima kasih Pak Taufik sudah menginspirasi. Baik, tidak menunda-nunda lagi, langsung kita dengarkan saja arahan dari Pak Joy. Kepada Pak Joy dipersilakan. Mohon maaf Pak, suaranya tidak terdengar Pak.
bisa dengar ya. Oke. Ada, Pak. Baik. Sebelum saya memberikan beberapa masukan, saya berikan kesempatan dulu Pak Muhammad Hilmi. Baik, Pak. Ya, terima kasih pada kesempatannya Pak Joy untuk implementasi dalam pembelajarannya dalam peer teaching ini. Pak Taufik sudah bagus ya dalam pelaksanaannya, sampai didemonstrasikan dan prakteknya juga lebih jelas dalam penerangannya. Mungkin di sini yang perlu digarisbawahi penggunaan waktu ya. Memang saya rasakan juga untuk PJBL ini waktunya memang tidak bisa sedikit, mungkin harus panjang gitu ya. Cuman terkait kita dibatasi waktu yang sangat mepet dan sedikit mungkin ya, itu terkendala di Pak Taufik ya, sehingga memungkinkan untuk pelaksanaannya kurang maksimal, mungkin seperti itu. Dari saya segitu aja Pak, mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hilmi. Sama-sama Pak. Makasih Pak Hilmi sudah memberikan bantuan penilaian terkait dengan tampilan Pak Muhammad Taufik. Oke, dari saya barangkali saya hanya menyoroti beberapa tampilan tadi. Sudah bagus, secara umum sudah bagus. Tetapi mungkin perlu diperhatikan lagi, teman-teman, kita sebagai guru berusaha memberikan yang terbaik untuk peserta didik, dan terkait dengan konten pembelajaran, materi ajar, kita semua berusaha memang menguasai bahan ajar. Sekali lagi, menguasai bahan ajar, dan jangan sampai miskonsepsi. Dan saya yakin tadi Pak Muhammad Taufik sudah tampil maksimal, menguasai materi dengan baik, tetapi ada beberapa hal, ini untuk kita semua sebenarnya, ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya kita bukan sulit untuk menjawab, tetapi kadangkala terhambat dari sisi bahasa atau gimana ya. Jadi sedapat mungkin kita punya teknik-teknik tertentu. Seandainya juga kita belum bisa menjawab pertanyaan dari peserta didik, ada beberapa cara kan, misalnya kita boleh melempar lagi ke forum atau ke peserta didik. Siapa di antara Anda, siapa di antara kalian yang bisa membantu untuk menjawab pertanyaan dari Eka misalnya, ya kan? Tetapi untuk kondisi sekarang juga kita harus terbuka. Ada hal-hal yang mungkin di satu sisi kita tidak mengetahui perkembangan, tetapi untuk orang informatika, kita sebagai guru-guru informatika biasanya kita terupdate terus, iya kan? Tetapi kalau ada hal-hal yang memang sekiranya kita belum bisa mengikuti itu, ya gimana caranya agar kita tidak istilahnya peserta didik, para murid tetap menganggap kita memang the best. Artinya banyak harapan yang mereka taruhkan kepada kita. Jangan sampai menurunkan istilahnya siswa ini agak, wah ini Pak Guru ini kayaknya Pak Guru kurang tahu atau belum, iya kan, menurunkan. Tetapi Pak Muhammad Taufik tadi tidak sangat menguasai materi, tetapi ini kepada kita semua sebagai guru pamong ya. Jadi kalau ada hal-hal yang seperti itu agak sulit kita untuk menjawab, bagaimana teknik-teknik kita untuk melemparkan itu, pertanyaan itu kepada peserta didik untuk mengecek lagi, siapa tahu ada di antara peserta didik yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Tetapi saya yakin apa yang sudah ditampilkan oleh Pak Muhammad Taufik tadi sudah maksimal, dan kepada kita semua barangkali ada beberapa hal yang positif ini boleh kita contohi.
barangkali demikian dari saya. Tetap semangat Pak Taufik ya. Saya Ya, kembalikan Pak. kepada Pak Aat. Terima kasih Oke, banyak, masih Pak. ada, ya, silakan. Ada masukan lagi? Mungkin ada statement dari Pak Muhammad Taufik, silakan. Mungkin seperti itu aja, Pak. Cukup dari saya. Iya, mantap Pak Muhammad Taufik. Mungkin Oke, saya persilakan Pak Baik, silakan. Aat, silakan Pak Aat. Iya, baik Pak Joy. Terima kasih Pak Joy atas masukan dan arahannya Bapak. Semoga ini juga menjadi masukan untuk kita semuanya. Terima kasih. Oke, berikutnya Bapak Ibu, kita lanjutkan ya untuk presenter berikutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Tri. Maka dari itu kepada maaf Bu Iin ya. Ya, kepada Ibu Iin dipersilakan. Pak Aat, sebentar sebelum Bu Iin mempresentasikan hasilnya, saya minta satu peserta untuk bisa membantu memberikan penilaian alternatif lain. Mohon maaf Pak, suaranya feedback Pak. Feedback. Sebentar. Bisa dengar suara saya? Sebentar. Bisa dengar ya? Oke. Mohon bantuan Pak, siapa yang belum ya? Pak Yogi, ada Pak Yogi? Hadir, Pak. Pak Yogi? Pak Yogi. Pak Yogi mohon memberikan penilaian terkait peer teaching dari Ibu siapa? Ibu Iin ya? Ya, siapa? Oke. Silakan Pak Yogi untuk membantu dalam memberikan penilaian. Saya persilakan Pak Aat untuk melanjutkan ini. Ya, baik, terima kasih Pak. Ibu Iin sudah ready, Bu. Halo, Bu Iin. Saya jelas, Bapak Ibu. Oke, silakan Ibu Iin. Maksudnya udah jelas suaranya ya? Soalnya saya nggak pakai Sudah. headset, dia rusak. Ya, sudah jelas suaranya, Bu. Silakan, Bu. Kita mulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Selamat sore adik-adik semua. Gimana kabarnya hari ini? Sore, Bu. Baik, Alhamdulillah. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, baik ya. Sebelum kita lanjut, Ibu mau absen dulu nih. Ada yang nggak masuk dari ini? Atau semuanya hadir? Darto ada Hadir nggak? semua?